Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dioni Divya Perdana. Saya dosen jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang sedang saya ampu, yakni mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib jurusan di mana ditawarkan kepada mahasiswa pada semester genap. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS, diantaranya 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif, yakni pertama, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik penelitian kualitatif dan perbedaannya dengan penelitian kuantitatif. Yang kedua, mampu menjelaskan paradigma dan landasan filosofis penelitian. Ketiga, mampu menjelaskan tradisi-tradisi dalam penelitian kualitatif. Yang keempat, mampu menjelaskan posisi teori dalam penelitian kualitatif. Yang kelima, mampu merancang desain penelitian kualitatif. Yang keenam, mampu mengidentifikasi sumber data dalam penelitian kualitatif. Yang ketujuh, mampu menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Kemudian yang kedelapan, mampu merancang proposal penelitian kualitatif. Metode pembelajaran yang diterapkan khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bengkulu, yakni menerapkan sistem pembelajaran hybrid. Selain melakukan perkuliahan secara tatap muka, mahasiswa juga menerima materi secara daring melalui aplikasi pertemuan online atau virtual meeting, kemudian Google Classroom dan e-learning Universitas Bengkulu. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan yakni melalui ceramah, diskusi, tugas mandiri, dan CBL yakni case based learning. Case based learning sangat membantu mahasiswa dalam mencari masalah penelitian, kemudian menerapkan kajian-kajian penelitian kualitatif sebagaimana pembahasan dalam mata kuliah ini. Adapun sistem penilaian melingkupi penilaian keaktifan, penilaian tugas, dan penilaian ujian. Berikut akan kami tampilkan cuplikan tayangan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wabarakatuh. Untuk memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, silakan Kopti untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas terkait desain penelitian komunikasi kualitatif. Apa itu penelitian komunikasi kualitatif? Ada yang masih ingat? Teman-teman kan sudah mulai menulis draft bab 3. Teman-teman telah memilih tipe-tipe riset deskriptif, eksplanatif, eksploratif. Ada yang ingin kasih pengingat terkait materi kita sebelumnya? Silakan. Baik, yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya itu kita mengetahui kalau bisnis dari metode penelitian kualitatif itu tuh ada yang fenomenologi, terus ada juga yang etnografi, terus bagaimana cara membuat penelitian itu sendiri dengan pendalaman-pendalamannya, terus kita juga ada pendekatan-pendekatan yang kita pelajari dan juga metode-metodenya yang digunakan serta tinjauan pustaka yang kita pelajari. Baik, terima kasih. Nah, hari ini melanjutkan dari materi sebelumnya, kita akan memfokuskan terkait sumber data. Jadi kalau teman-teman sudah lewat lah tahap masalahnya, kira-kira tipe desainnya sudah siap, kemudian sebelum kita mendapatkan data, maka kita harus tahu dulu cara
kita mendapatkan sumber data dalam penelitian kualitatif. Oke. Nah, yang pertama kita dapat menghimpun data penelitian kita melalui FGD, Focus Group Discussion. Pernah dengar ini sebelumnya, teman-teman? Oke, jadi mungkin kegiatan FGD pun tidak selalu dilakukan hanya ketika teman-teman ingin melakukan skripsi. Yang paling awal adalah periset harus mempersiapkan siapa sih yang akan menjadi informan dalam focus group discussion ini. Informan dalam FGD sejumlah orang atau publik dengan populasi berbeda. Jadi selain ada informan kuncinya di FGD nanti, kita juga harus punya populasi. Jadi misalnya ingin melihat FGD ini ingin melihat persamaan persepsi terhadap satu permasalahan. Kita bisa mengumpulkan misalnya masyarakatnya, perangkat desanya, atau golongan-golongan yang lain. Kemudian ada informan kunci di sana. Nah, namanya focus group discussion. Jadi ada diskusi grup. Jadi masing-masing golongan atau populasi yang diwakili di FGD nanti akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah kita siapkan. Kemudian akan kita ramu dan menemukan satu benang merah. Jadi di forum diskusi, moderator mengeksplorasi opini dan pandangan-pandangan responden. Jadi peneliti posisinya di sini bukan sebagai narasumber, tapi kita mendengarkan. Jadi kalau kita melakukan wawancara, kita hanya mendengarkan satu sisi. Wawancara ke A, kita akan dapat satu perspektif, B dapat satu perspektif. Bedanya ketika FGD, kita akan banyak dapat perspektif, kemudian kita akan mencari benang merah dan itulah data penelitian kita. Kemudian moderator memegang peranan penting suksesnya suatu FGD. Yang namanya diskusi, apalagi kelompoknya besar, FGD ini cenderung beranggotakan minimal 6 sumber penelitian, sumber informan penelitian, sehingga kita sebagai periset dan moderator dalam FGD harus mengontrol arah pembicaraan sehingga fokus pada topik yang kita teliti. Nah, seorang moderator harus menguasai teknik wawancara, menjaga agar aliran diskusi tetap berjalan, mampu bertindak sebagai wasit atau bahkan sebagai pembela bagi yang menentang apa yang dianggap baik. Pada umumnya memang akan terjadi perdebatan karena balik lagi ke poin 1, yang menjadi anggota dari FGD itu adalah kelompok-kelompok yang berbeda yang sengaja memang tujuan penelitian kita adalah melihat perspektif yang banyak tersebut. Misalnya, saya pernah bersama Bu Widi di tahun 2017 riset tentang BPJS Kesehatan. Di situ kita menghadirkan selain orang BPJS, perangkat kelurahan, masyarakat setempat. Kemudian melihat mengapa sih mereka itu tidak menganggap BPJS Kesehatan sebagai prioritas. Karena misalnya dari sisi orang BPJS yang menganggap mereka sudah maksimal melakukan persuasi kepada masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan. Sedangkan bagi masyarakat merasa menggunakan BPJS itu ribet. Nah, akan terjadi bentrok opini di sana. Nah, sebagai periset kita harus mengendalikan kata-kata wasit di sana, mengendalikan agar kita bukan mencari sesuatu yang ini pasti benar dan B pasti salah, bukan, tapi kita ingin mencari ternyata masalah miss-nya antara BPJS Kesehatan dengan masyarakat itu apa, dan itu yang harus kita temukan di FGD. Oke. Sebelum kita pindah ke wawancara mendalam, ada yang ingin ditanya terkait FGD? Cukup clear? Belum ya? Belum. Sejauh ini masih clear ya? Oke, yang selanjutnya wawancara mendalam.
Ini kalau teman-teman kakak tingkatnya sering waktu kompre ditanya, apa sih bedanya wawancara mendalam dengan wawancara tidak mendalam? Ada yang bisa jawab nggak? Tidak semua penelitian membutuhkan wawancara mendalam. Tapi beberapa penelitian perlu membutuhkan wawancara mendalam. Misalnya, kita ingin melihat pemahaman jurnalis, kesensitivitasan jurnalis terhadap isu gender. Kita nggak bisa nanya pertanyaan 1, 2 yang umum, yang general, karena itu akan berkaitan dengan persepsional seseorang, di mana hal tersebut akan berkaitan dengan background seseorang, stock of knowledge seseorang, sehingga kita nggak bisa melakukan penelitian tersebut hanya dengan wawancara. Misalnya kamu pernah melakukan penelitian menulis berita terkait kekerasan seksual, pernah. Kita nggak bertanya seperti itu, tapi pertanyaan yang mendalam itu kita harus melakukan kedekatan dulu terhadap informan kita. Sebagai misalnya jurnalis yang pernah punya background mengalami kekerasan seksual, mereka akan punya sensitivitas yang tinggi, cenderung ya. Tapi ketika orang sudah terframe yang namanya kekerasan pelecehan seksual itu berpandangan terhadap kesalahan korban, maka hasil tulisan jurnalis pun akan berbeda. Nah, wawancara mendalam itu dibutuhkan. Jadi nggak bisa satu kali ketemu kemudian kita menemukan jawabannya. Riset melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus-menerus untuk menggali informasi dengan responden. Tidak bisa menggunakan Google Form dalam wawancara mendalam. Mengapa? Karena ekspresi seorang, intonasi seseorang itu bagian yang akan ditranskripkan dalam penelitian yang menggunakan teknik wawancara mendalam. Jadi nanti kalau teman-teman menulis transkrip hasil wawancaranya bukan hanya pertanyaan-jawaban, tapi ketika dia batuk, ketika dia bergetar kasih jawaban, itu masuk di transkrip wawancara. Biasanya menggunakan sampel yang terbatas. Ya, penelitian kualitatif bedanya dengan kuantitatif, kita nggak melihat kuantitas dari sumber data kita. 1, 2, 3 sumber data bisa menjadi hasil penelitian. Yang kita cari adalah kedalaman dalam penelitian kualitatif. Jadi sebelumnya dalam teori penetrasi sosial yang saya pakai ketika penelitian itu menggambarkan bahwa manusia itu sebelumnya kan non sosial, tapi sebelum mereka dekat itu pasti belum ada jarak di antara manusia sebelum mereka kenal. Nah, ketika ingin mengenali lebih lagi, nah teori penetrasi sosial dianalogikan seperti bawang, ada lapisan-lapisan. Nah, lapisan terluarnya itu merupakan citra publik, atau bisa dikatakan itu hanyalah gambaran gambaran publik yang hanya orang tahu luarnya saja. Nah, ketika kita ingin mengetahui orang lebih dalam, maka terbukalah lapisan-lapisan lain itu ya. Itulah yang dianalogikan sebagai analogi bawang seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengetahui orang lain, kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Nah, menurut saya penetrasi sosial seperti itu, Mbak. Terima kasih. Kalau dalam kaitannya dengan metode studi kasus, teori yang kamu permasalahan yang kamu angkat akan menggunakan metode ini karena berangkat dari permasalahan, peristiwa, atau bagaimana? Tidak ya? Ya. Jadi bagaimana sekarang pertanyaannya, urutannya adalah apakah kita menentukan teori dulu atau kita menentukan metode dulu? Ada yang bisa jawab? Teori dulu. Alasannya? Mengapa dalam penelitian kita perlu menentukan teori dulu baru metode? Alasannya kenapa kita harus menggunakan teori dulu? Ini yang pertama klasik sih, Mbak. Karena dia berada di bab 2 tinjauan pustaka. Otomatis kita harus ngerjain bab 2 dulu baru bab 3. Terus yang kedua, kan kita udah bikin judul tuh. Dari judul kita tuh udah tahu, oh ini biasanya menggunakan teori ini. Meskipun dalam kualitatif teorinya bersifat dinamis.
Nah dari situ setelah kita mengetahui teori baru kita cari tahu, oh kalau dari teori ini sepertinya gunain metode wawancara lebih bagus deh karena lebih cocok ke dalam teorinya. Contohnya aja yang Dila pakai teori behaviorisme. Jadi behaviorisme itu kan berdasarkan fenomena yang terjadi dikarenakan perilaku atau lingkungan sekitar. Itu kan lebih cocok kalau kita masukinnya ke wawancara mendalam gitu. Baru kita bisa menentukan metode-metodenya. Jadi kata kuncinya, betul tadi kata Dila, kata kuncinya adalah kualitatif itu keberadaan teori dinamis. Beda dengan kuantitatif yang dari awal kita pakai teori A, kita akan membuktikan teori A itu benar nggak dengan kasus kita. Nah, dalam penelitian kualitatif itu kebutuhan, keberadaan teori kebutuhan. Ini mengulang lagi ya, mengulang materi yang sebelumnya teman-teman sudah dapatkan. Nah, apakah tadi pertanyaannya, apakah kita perlu menentukan teori yang akan digunakan dulu atau metode yang akan digunakan dulu? Sebenarnya ketika kita merumuskan masalah tuh sebenarnya kita sudah punya gambaran kita akan memilih metode apa, memilih pisau analisis apa. Membedahnya pisau di sini ya. Pisau ini untuk membedah penelitian kita bisa menggunakan teori dan bisa menggunakan metode. Gini, kita akan melihat bagaimana penonjolan isu dalam satu pemberitaan. Sebenarnya kita sudah tahu nih kita akan pakai pisau apa. Pisaunya adalah analisis framing. Untuk menggunakan analisis framing, kita harus sampai dulu pada framing ini diturunkan dari teori konstruksi sosial Peter Berger. Jadi relasi antara teori dengan metode itu berkaitan. Jadi kadang teman-teman, saya mau pakai use and gratification. Padahal use and gratification itu bukan dalam paradigma kualitatif. Itu paradigmanya apa? Kritis dan konstruktivis. Nah, ketika kita pilih teori dulu, kita pakai uses and gratification di mana dia di bawahnya positivistik, itu nggak nyambung. Ibaratnya kita pakai baju merah, celananya oranye, gitu. Jadi nggak sesuai. Nah, jadi ketika teman-teman akan melakukan penelitian, itu paling kuat adalah ketika kita menentukan rumusan masalahnya. Karena rumusan masalah itu adalah yang awal kita akan pilih. Kira-kira kita akan pakai pisau yang mana, gitu. Walaupun urutannya di bab 3 gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk studi kasus? Belum? Nah, etnografi. Tadi udah ada yang menyinggung soal etnografi ya. Apa sih etnografi? Apa sih etnografi? Gimana? Etnografi merupakan metode penelitian pendekatan berdasarkan mengamati sebuah kelompok yang memiliki budaya yang sama. Pendekatan kelompok gitu ya, kita garis bawahi ya. Budaya yang sama. Budaya yang sama atau budaya aja? Ada peneliti Eropa, boleh teman-teman cari ya. Dia sampai tinggal di suku pedalaman Indonesia hanya untuk meriset. Jadi sekarang tuh kalau teman-teman di sosial media ada yang selentingan kayak gini. Oh jangan-jangan penduduk lokal yang dinikahi bule itu ternyata bulenya sedang melakukan penelitian. Dan mereka tidak selalu bilang, oh saya ini researcher loh. Enggak. Kadang beberapa peneliti itu melakukan yang namanya etnografi itu dengan benar-benar hidup di satu tempat tersebut untuk menemukan jawaban. Jadi dia sampai menikah dengan kepala suku di Papua untuk menemukan jawaban dari penelitian yang ingin dia lakukan. Nah di kajian digital itu ada yang namanya etnografi. Jadi kalau etnografi cenderung tadi kelompok budaya di mana kita benar-benar menyelami
bagian tersebut, etnografi juga ada, tapi itu cenderung masuk ke kuantitatif sama seperti analisis. Riset yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu menggunakan budayanya untuk memaknai realitas. Kenapa cenderung budaya? Karena berbeda. Kultur itu akan berbeda di tiap kelompok. Apakah budaya di sini hanya berkaitan dengan suku? Tidak. Ada yang jadi anak punk, sebenarnya dia sedang melakukan etnografi. Budaya di sini adalah bagaimana si perilaku kehidupannya anak punk itu ingin dia selami, ingin ditemukan jawabannya, dan dia gabung jadi anak punk. Saya seperti itu. Itu juga budaya dalam konteks etnografi. Bertujuan untuk mendeskripsikan kebudayaan tertentu secara mendalam dari berbagai aspek artefak budaya, pengalaman hidup, kepercayaan, sistem nilai dari suatu masyarakat. Periset terjun langsung dalam waktu lama. Ibaratnya nih ya, kalau kita PDKT sebentar dengan PDKT yang lama akan menemukan perbedaan, baik dari cara orang memperlakukan kita. Gini, teman-teman datang ke satu tempat etnografi, kalau masih dalam tataran PDKT, kita akan diperlakukan seperti tamu. Mereka nggak akan menunjukkan sisi gelap dari tempat mereka misalnya. Tapi kalau kita udah menetap di sana dan kita dianggap sebagai saudara, maka obrolan itu bukan hanya sekedar rutinitas, tapi obrolan itu bisa tadi background dari pengalaman kelompok tersebut. Dan kita akan melihat bagaimana cara mereka menghadapi satu masalah. Gak bisa kita nanya, kalau ada masalah seperti ini, kalian akan bagaimana? Jawabannya begini, tidak. Ada problemnya, kita ada di sana, kita lihat bagaimana mereka menemukan solusi dari problem tersebut. Itu penelitian yang dilakukan secara etnografi. Melakukan wawancara mendalam, mengobservasi perilaku, menelusuri dokumen dan artefak budaya serta menggelar diskusi FGD. Berarti ini apa nih? Kita sebenarnya melakukan etnografi, melakukan semua metode yang. Jadi kalau teman-teman memilih di bab 3, saya melakukan etnografi, pasti nilainya A kalau etnografinya benar. Karena effortnya untuk mencari jawaban penelitian itu udah luar biasa kalau kita etnografi. Karena kita enggak observasi, kita tuh diem, ngeliatin. Kalau partisipan kita ikut serta, tapi kita nggak nanya. Nah, kalau etnografi, kalau kita wawancara, kita nanya tapi kita tidak mengamati. Nah, etnografi kita sudah menanya, mengamati, kita cari bukti lagi. Ya benar apa enggak di sini mereka, misalnya ya, ada satu daerah di Banten misalnya dia mengaku kelompok Islam, tapi beda dalam melakukan ibadahnya. Dan itu bisa diteliti misalnya apa yang membuat mereka berbeda, apa yang mereka simpan, apa pengalaman atau nilai-nilai yang ditanamkan kepada mereka. Itu kalau teman-teman lihat YouTube-nya Narasi, itu pernah diangkat bagaimana satu kelompok ada eksis tapi dia berbeda gitu. Ada yang tertarik melakukan etnografi? Boleh. Tergantung kemananya. Yang nggak etnografi ya agak-agak ngeri sih tempatnya. Nggak mungkin juga yang nggak ada problemnya. Oke, etnografi deskriptif konvensional lebih bersifat mendeskripsikan realita. Etnografi kritis bertujuan mengeksplorasi berbagai fakta seperti bagaimana kekuasaan hegemoni memenuhi suatu masyarakat serta berusaha membuka agenda-agenda tersembunyi di balik fenomena di masyarakat. Ya, ada ini tatarannya juga ya, sama seperti penelitian kita. Tujuan penelitian kita untuk mendeskripsikan. Ya udah, kita kan mendeskripsikan.
Untuk mengevaluasi, kita akan mengevaluasi plus minus dari program yang berjalan. Untuk mengeksplorasi, nah, to explore itu cocok untuk etnografi kritis, karena kan kita mengeksplor. Tapi kalau penelitian kita hanya deskriptif kualitatif, etnografinya ya hanya deskriptif. Kita ketemu aja gitu loh. Ibaratnya kita bisa membuat alur akar pohon gitu. Apa permasalahannya, apa yang muncul, udah. Tapi kita tidak mengkritisi kenapa daunnya hijau, kenapa buahnya bulat, kenapa batangnya, akarnya, akar itu ada apa? Tunggang serabut ya. Nah itu di etnografi kritis. Jadi kita mempertanyakan dan tidak selesai-selesai yang namanya bertanya itu ya. Yang namanya bertanya itu semakin kita tahu semakin kita ingin nanya. Sehingga etnografi itu pasti akan memakan waktu. Dan hanya orang-orang yang punya passion terhadap isu tersebut, dia pengen banget cari jawaban, makanya yang tetap penelitian. Kalau dia nggak betah, ya etnografinya gagal. Sumber data tadi ya udah ya, intensif interview, dokumen, artefak, FGD, observasi, guna mendapatkan dua perspektif dari partisipan dan pihak luar. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sudah habis ini? Kita sudah mengupas terkait apa aja? FGD, Oke, artinya teman-teman sudah bisa memilih dari masalah yang sudah teman-teman siapkan itu akan menggunakan pendekatan sumber data yang mana? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan teman-teman perlu menyiapkan permasalahan yang sudah teman-teman punya, kemudian akan menggunakan teknik yang mana, teknik pengumpulan data yang mana, dan argumennya mengapa melakukan teknik pengumpulan tersebut. Kalau misalnya wawancara mendalam, sudah punya informannya siapa, dikumpulkan informan itu berdasarkan teknik sampling apa. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan sebelum kita tutup, Komti untuk mengakhiri dengan doa. Kita hari ini, baiknya kita berdoa, menurut agama dan saya kasih berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.